Nama saya Nonce Ripka Ambeta, umur 46 tahun. Usaha saya sekarang ini usaha kue, jualan kue, khususnya seperti ini yang ada di belakang ini. Saya punya rumah produksi Piaki Roll. Sekarang saya sebagai kepala rumah tangga. Saya punya anak dua, yang pertama laki, yang kedua juga laki. Terus yang anak pertama sudah menikah, sekarang tinggal di Morowali Utara. Dan yang kedua sekarang ada sama-sama tinggal dengan saya, sementara kuliah di Untat. Jadi kegiatan saya sehari-hari itu ya namanya ibu rumah tangga, bangun pagi, harus mulai persiapkan untuk anak apa segala sesuatunya, harus bekerja, untuk beraktivitas setiap hari dengan aktivitas yang ada untuk jual kue. Jadi saya berusaha sebagai penjual kue ini sebenarnya sudah lama. Saya awalnya kan bukan penduduk di sini, bukan tinggal di Palu. Saya asalnya dari Morowali Utara. Jadi sejak memang di sana sudah saya dari menikah, masih dengan suami, saya sudah punya usaha, memang punya usaha jual kue di sana. Terus karena mungkin keadaan yang mungkin setelah saya punya anak ada sekolah di Palu, karena datang di sini saya lihat kayak peluang di sini lebih bagus mungkin untuk mengembangkan usaha. Karena dari sekian banyak kue-kue yang saya bikin, ternyata saya lihat peluang yang bagus di Kota Palu ini, saya bikin kue pia. Karena ya jadi bersyukurlah sekarang saya sudah bisa tembus untuk beberapa swalayan untuk kasih masuk saya punya produk pia ini. Dan setelah saya dapat bantuan dari Sekolah Mumbine dan Save the Children, itu sangat membantu buat saya. Jadi yang dulunya saya harus kerja itu pakai dua tangan ini, Mbak Ojo, istilahnya orang Mbak Ojo. Dan setelah saya dapat bantuan dari Sekolah Mumbine dan Save the Children ini, saya sudah bisa beli mixer roti. Dan setelah itu jadi pekerjaan saya itu agak ringan lah, karena saya tidak terlalu harus memang sekuat tenaga lagi untuk ini Mbak Ojo. Dan setelah saya terima bantuan ini juga, jumlah produksi saya itu sudah lumayan meningkat. Kalau yang dulunya saya cuma secara manual, saya berani terima orderan barangkali cuma 200.000 kalau yang tiba-tiba. Tapi setelah adanya mixer begini, ada bantuan mixer, saya sudah berani terima orderan yang agak lebih besar lah. Jadi disitulah berarti ada peningkatan lah setelah saya menerima bantuan, karena berarti dengan meningkatnya produksi orderan yang saya terima, berarti dengan sendirinya berarti saya sudah bisa menyisihkan sedikit untuk menyimpan untuk anak-anak sekolah, untuk anak saya yang kuliah. Jadi sejak 10 tahun yang lalu saya itu berani ambil keputusan untuk hidup sendiri, untuk menjadi penanggung jawab untuk kedua anak saya. Jadi saya harus punya tanggung jawab sebagai bapak dan ibu. Dan saya ambil keputusan itu karena memang harus ada satu dan lain hal yang harus membuat saya ambil keputusan seperti itu. Dan karena dengan kejadian itu, mungkin dengan keadaan yang terjadi dalam rumah tangga, itu yang membuat saya jadi termotivasi, saya bagaimana harus berusaha untuk supaya kedua anak saya ini punya masa depan. Dan itulah yang membuat saya harus bekerja keras sampai seperti saat ini. Dan dengan pengalaman yang saya sudah rasa selama ini setelah menjadi perempuan tunggal, menjadi penanggung jawab tunggal untuk kedua anak saya, itu pengalaman yang memang cukup memang berat. Dan jadi kadang-kadang saya itu kepada perempuan-perempuan lain atau ibu-ibu lah, minta maaf, ibu-ibu yang mungkin sepertinya ada barangkali mungkin kecekcokan dan berencana mungkin harus berpisah dan mau memilih kehidupan seperti yang saya jalani ini. Kadang-kadang saya sebagai ibu, saya harus kasih pesan mereka itu, kalau untuk menjadi seperti itu harus berpikir matang-matang. Jangan terlalu cepat ambil keputusan kalau memang belum siap. Karena
untuk menjadi perempuan tunggal itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Kalau tidak bersiap, kita akan hancur. Jadi kalau memang mau ambil keputusan itu harus memang siap betul-betul. Jangan main-main karena tantangan ke depan itu tidak mudah. Saya dari pengalaman hidup ini mungkin saya mau bilang air mata tidak sedikit, kan harus berjuang demi anak-anak. Sejak saya istilahnya punya status jadi single parent, itu tidak sedikit tantangan yang harus hadapi. Stigma masyarakat itu tidak mudah buat saya terima. Yang kadang-kala saya harus menangis. Tapi kalau saya harus terikut dengan arus itu saya pikir merugikan diri sendiri. Sementara tanggung jawab saya ini besar untuk anak-anak. Masa depan anak-anak itu ada di pundak saya. Jadi saya sedikit seperti tidak peduli saja. Saya jalan selagi saya pikir saya jalan pada rel yang betul, itu saja. Lewat kesempatan ini saya berterima kasih kepada Sekolah Mumbine dan Save the Children yang sudah memberi bantuan kepada saya sebagai penerima manfaat. Karena lewat bantuan ini saya bisa merasakan peningkatan kehidupan, penghasilan seperti itu, dan saya sangat berharap kiranya ke depannya program seperti ini bisa berlanjut kembali supaya ibu-ibu yang lain juga bisa merasakan hal yang sama, yang bisa mendapatkan program bantu hidup ini.